dewasa ini, orang yang membutuhkan darah sangat sulit sekali untuk request darah. Dan pelayanan gawat darurat yang ada di negara-negara yang maju seperti Amerika dan Eropa sudah memiliki waktu respon time yang sangat baik. Dengan di Indonesia sendiri masih belum memiliki waktu respon time itu. Kalau saya sih simpelnya adalah Indonesia kan punya kita. Kita lahir dan besar di Indonesia. Dan pada saat Indonesianya punya masalah, ya harusnya kita anak muda-muda yang ini yang justru memang berperan paling aktif, berdiri di garis paling terdepan untuk memberikan solusi. Aplikasi yang saya bawa bersama teman saya ini, kami dari tim First Blood Jakarta. Aplikasi kami sendiri ialah bertujuan untuk mempertemukan pendonor darah dengan pencari donor darah. Kita juga bisa pastikan bahwa orang-orang ini bisa memanggil ambulan apabila di sini kami berharap dengan adanya aplikasi kami ini, kami bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan gawat darurat, utamanya pada ambulan, untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Healing adalah aplikasi pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi informasi, edukasi, marketing, serta efektivitas dalam pelayanan kesehatan. Saya ingin agar kita nih bermimpi untuk bisa punya startup yang bukan hanya punya nilai $1 juta. Saya rasa mereka semua punya ide yang unik, punya solusi-solusi yang kreatif, punya potensi-potensi sendiri masing-masing dari produk-produk ini. Cuma harapannya ke depan bukan cuma exposure-nya saja tinggi, gembar-gembor, tapi juga harus ada social impact. Kita benar-benar solving real problem di sini. Kita dari QCare itu optimis karena yang pertama itu ini aplikasi pertama yang ada di Indo yang memberikan solusi untuk membantu orang di gawat darurat, dan yang kedua dan this is for the next smart city in Indonesia. Kita buat semacam review, ini efektif nggak buat orang yang pendonor sama orang yang membutuhkan darah. Dari review itu kita buat lagi, kita rombak lagi aplikasinya buat akurasinya biar lebih tinggi gitu. Jadi kita lebih ke langsung to the point ke marketnya aja sih gitu. Bersyukur sekali maupun kami nanti akhirnya tidak menang, tapi setidaknya kami punya pengalaman di sini. Mereka masih perlu melalui beberapa tahapan gitu. Untuk sampai di tahap siap gitu. Dan begitu banyak mentor yang dengan berbagai materi yang khususnya untuk bagus banget untuk mengembangkan aplikasi yang akan kita buat nantinya. Si dia ini karena take over programnya Indigo sama DGG. Di Indigo-nya sendiri sekarang kita 58 juta pelajar Indonesia pulang menghabiskan waktu terlalu banyak di luar rumah. Mereka berangkat setengah 7, pulang jam 4 sore, mereka harus bimbel sampai jam 9 malam. Rumah Sinau ini adalah aplikasi yang akan mempertemukan para pemilik ruang kosong dengan para siswa dan tutor mereka. Sehingga nanti para siswa itu tidak harus belajar di bimbel, tapi bisa belajar di ruangan manapun dan waktu manapun yang mereka sukai. Sehingga mereka nggak harus nih para siswa setelah pulang sekolah sore, sampai malam harus masih di jalan untuk bimbel dan lain-lain. Jadi dulu sarjana lahir itu karena kurangnya informasi kuliah anak-anak zaman sekarang. Jumlah database perguruan tinggi saat ini kami sudah mencapai 1.200 perguruan tinggi di Indonesia dan ada kurang lebih 1.000 jurusan yang ada di kami. Nah, selain itu banyak ternyata anak-anak SMA ini milih jurusan kuliah itu karena berdasarkan rekomendasi kakaknya, saudaranya, dan akibatnya mereka di tengah semester ada juga yang merasa salah jurusan. Nah, kita pengen mengurangi itu mulai dari SMA. Jadi kita sudah memberikan informasi pada mereka bahwa jurusan A nanti karirnya seperti ini dan seterusnya. Yang kami dapatkan ya tidak hanya bukan uang, tapi ilmu yang kami dapat dari apa yang kami dapat dari tempat kami belajar. Di sekolah coding sendiri kita ada video tutorial dan juga tutorial berbentuk tulisan. Jadi terserah teman-teman prefer yang mana belajarnya, bisa lewat video ataupun lewat tulisan. Produk mereka tuh belum cukup bagus dan praktikal untuk nge-solve masalah dari si customer ini. Tapi melihat dari teman-teman punya aplikasi yang sekarang, I think it's a really good start. Dan kedepannya kalau memang bisa dibimbing dan bisa dikembangkan akan bisa bersaing dengan aplikasi dari luar.
kita optimis karena kita melihat konsep yang kita tawarkan dari sekolah koding ini berbeda dari aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh para peserta yang lain. Dan yang kedua juga beberapa user udah ngasih feedback ke kita. Banyak yang terima kasih tentunya karena ternyata benar masalah mereka selama ini bahasa. Kalau dilihat dari besarnya permasalahan dan solusi yang kita tawarkan, kita cukup percaya diri bahwa Rumah Sinyal akan menjadi misalnya salah satu pemenang. Tapi seandainya menang ataupun tidak menang, Rumah Sinyal akan tetap kami kembangkan sebagai sebuah platform yang memberikan solusi kepada para siswa. Dari fitur kita jelas beda, dari segmen kita juga beda. Kalau yang satu mungkin tadi segmennya ada yang kayak bimbel-bimbel gitu ya. Kalau kita kan segmennya lebih kepada informasi kepada siswanya itu sendiri. Untuk para developer sekarang mereka punya ruang buat show off kemampuan mereka yang selama ini di tahun gua dulu itu kita susah banget, dan kita yang anak-anak IT yang dulunya dipandang sebelah mata sekarang kita juga bisa berbicara di skala nasional. Speaker yang bagus itu Sofian. Dia kasih kita insight-insight yang berbeda sih. Nah, kita tuh bikin upacara bendera di Twitter 4 tahun yang lalu. Yang Mas Sofian yang jelasin kemarin tentang IoT itu kan ibaratnya lagi in banget ya, lagi in banget. Internet of Things itu lagi sedang besar-besarnya tentang apa itu sih data begitu. Aplikasinya untuk so far ya, karena ini baru pertama kali, menurut saya udah cukup bagus. Jika ini bisa saling bersinergi semuanya, ini bakal jadi suatu aplikasi yang membuat sebuah kota akan jadi lebih smart dengan bantuan aplikasinya mereka.